Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Di video kali ini, saya masih akan melanjutkan pembahasan soal simulasi KSM Biologi Terintegrasi tingkat kabupaten tahun 2021. Ikuti pembahasannya sampai akhir ya. Sekarang kita sudah sampai pada soal nomor 26. Manusia diciptakan oleh Allah dengan keunikan masing-masing yang dipetakan dalam gen yang terdapat pada diri masing-masing. Beberapa gen yang terdapat pada manusia menyebabkan sebagian individu tidak memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi suatu bahan makanan tertentu, sehingga menyebabkan beberapa jenis makanan halal menjadi haram bagi individu tersebut karena sifatnya yang merugikan dan membahayakan. Di suatu negara, kurang lebih 1 dari 1000 bayi menderita penyakit fenilketonuria atau PKU yang menyebabkan mereka tidak dapat menguraikan asam amino fenilalanin. Bila kondisi ini terjadi secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan kerusakan otak. Salah satu jenis bahan baku makanan yang mengandung asam amino ini adalah aspartam, pemanis buatan yang umum digunakan. Negara tersebut mengalami tingkat kematian bayi sebesar 5% saat di dalam kandungan, 10% saat dilahirkan, dan 5% masih balita. Bila diketahui bahwa dalam 5 tahun terakhir terdapat jumlah total kehamilan sebanyak 10.000 wanita dan seluruh anak yang dikandung tidak ada anak kembar, maka jumlah anak di negara tersebut yang tidak dapat mengkonsumsi minuman dengan pemanis buatan aspartam sebanyak. Oke, berarti untuk yang nomor 26 ini kita membahas tentang genetika populasi. Dari mana saya tahu? Karena di sini ada kata-kata di suatu negara. Jadi cirinya kalau misalnya di dalam soal ada kata-kata di suatu negara atau di suatu pulau atau di suatu tempat, itu sudah pasti membahas tentang genetika populasi ya. Untuk genetika populasi itu ada satu hukum yang bekerja di situ. Genetika populasi yaitu adalah hukum Hardy-Weinberg. Di mana hukum Hardy-Weinberg ini mengatakan apabila di suatu tempat itu tidak ada keluar masuk untuk orangnya, maka generasi satu dengan generasi yang selanjutnya gennya itu akan tetap. Itulah disebut dengan genetika populasi. Nah, hukum Hardy-Weinberg ini ada aturan atau ada rumusnya, di mana rumusnya adalah P kuadrat ditambah 2P kali Q ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang lainnya adalah P ditambah Q sama dengan 1. Ingat ya, ini tidak ada kuadratnya, sedangkan ini ada kuadratnya. Nah, untuk yang P kuadrat ini menunjukkan gen yang dominan ya, gen dominan. Berarti gen dominan homozigot. Kemudian untuk 2PQ ini menunjukkan gen heterozigot. Biasanya ini biasanya untuk 2PQ ini mempunyai sifat pembawa ya, atau karier. Kemudian kalau untuk Q2 itu adalah gen resesif. Nah, gen resesif homozigot ya. Gen resesif homozigot. Nah, dari rumusan ini sekarang kita mulai dari yang diketahui dulu. Ini di sini diketahui bahwa kurang lebih 1 dari 1000 bayi menderita fenilketonuria. Kalau ada penyakit fenilketonuria itu berarti yang dibahas adalah Q kuadrat ya. Jadi saya tulis dulu di sini. Ini saya garisi dulu, ini adalah rumusnya. Nah, untuk yang pertama dibahas saya di sini ya. Di mana ya? Di sini aja. Untuk yang pertama kali dia dibahas adalah menentukan Q kuadratnya. Karena di sini yang sudah diketahui Q kuadrat 1/1000 sama dengan
1/1000 sama dengan 0,001. Karena di sini masih kuadrat, maka kita ubah menjadi Ki saja. Maka Ki sama dengan akar 0,001. Sama dengan berapa? 0,032. Seharusnya ini angkanya banyak ya, tapi kita sederhanakan saja. Kalau sudah dapat Ki, maka kita lanjutkan dulu untuk mencari P-nya dengan rumus yang satunya ya. P tambah Ki sama dengan 1. Kalau yang dicari P, maka P sama dengan 1 dikurang Ki ya. Untuk yang nomor 2, cara yang kedua adalah mencari mencari P. P sama dengan 1 dikurang Ki. Maka 1 dikurangi 0,032 sama dengan 0,968. 0,968. Kalian juga bisa membantu menghitung ya. Nah, setelah sudah kita ketahui P, maka kita cari P kuadrat ya. Kita cari P kuadrat. P kuadrat kalau di sini sudah ketemu P, maka P dikali P gitu ya. P kuadrat. P dikali P sama dengan 0,968 dikali 0,968 sama dengan berapa? 0,937. Oke, setelah kita sudah tahu Ki dan juga P, maka kita cari gen heterozigotnya. Yang nomor 4 kita cari 2P Ki sama dengan 2 dikali P-nya berapa? 0,968 dikalikan 0,032. Hasilnya berapa? 0,062. Nah, setelah itu kita harus meyakini bahwa apa yang kita hitung itu benar. Dengan cara apa? Ini dulu. Ini P kuadrat ditambah 2P Ki ditambah Ki kuadrat sama dengan 1. Harus sama dengan 1. Tidak boleh lebih dan juga kurang. Sekarang kita hitung P kuadrat 0,937 ditambah 2P Ki-nya 0,062 ditambah Ki kuadratnya 0,001. Hasilnya berapa? 1. Nah, kalau sudah bisa dipastikan bahwa perhitungan kita benar, maka kita bisa melanjutkan menghitung pertanyaannya. Di mana di sini pertanyaannya adalah jumlah anak di negara tersebut yang tidak dapat mengkonsumsi minuman dengan pemanis buatan. Berarti yang diminta di sini adalah jumlahnya Ki kuadrat ya. Jumlah Ki kuadrat. Nomor 5, jumlah Ki kuadrat berarti 0,01001 dikalikan jumlah apa ini namanya? Kelahiran ya. Jumlah kelahiran. Jumlah kelahirannya berapa? Di sini dilihat. Di sini total kehamilan itu 10.000. Di sini kelahiran berarti kalau di sini ada kematian, maka kehamilan ini dikurangi dulu dengan kematian. Kematiannya berapa? 5% tambah 10%, 15%, 15% ditambah 5% jadi 20%. 20% dari 10.000 adalah 2.000. Jadi yang bayi yang mati itu adalah 2.000. Kalau di sini ditanyakan jumlah kelahirannya, maka 10.000 ini harus dikurangi 2.000 dulu ya. 10.000 dikurangi 2.000 sama dengan 8.000. Jadi 0,001 dikali 8.000. Hasilnya adalah 8. Jadi ada 8 anak yang tidak bisa mengkonsumsi minuman dengan pemanis buatan aspartam. Nomor 26 hasilnya 8. Jawabannya adalah B. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 27. Allah menciptakan tubuh manusia dengan sempurna dan membekalinya dengan sistem pertahanan tubuh yang menjaga dari penyakit. Sistem imun kita bekerja dengan sangat rapi yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam tubuh manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Dzariyat ayat 20-21. Ketika terjadi serangan patogen yang pada tubuh kita, sistem imun akan bekerja baik secara spesifik maupun non-spesifik. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar termasuk respon imun non-spesifik dalam mekanisme pertahanan tubuh melawan penyakit? Oke, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaannya, karena ini pilihannya ada pada jawabannya, maka kita harus tahu dulu yang namanya
sistem imun ya. Jadi untuk yang nomor 27 ini kita membahas tentang sistem imun. Sistem imun itu bisa dikatakan juga sistem pertahanan tubuh. Dari apa? Sistem pertahanan tubuh dari segala macam penyakit atau patogen ya. Nah, sistem imun itu ada dua macam, yaitu yang bersifat non-spesifik dan juga sistem imun spesifik. Apa sih bedanya non-spesifik sama spesifik? Sama seperti namanya, kalau non-spesifik ya tidak spesifik gitu ya. Karena apa? Karena sistem imun non-spesifik ini tidak bisa membedakan patogen yang masuk ke dalam tubuh. Jadi dia tidak bisa membedakan patogen yang masuk ke tubuh. Jadi, zat-zat dari luar yang masuk ke tubuh itu semuanya disaring oleh sistem imun non-spesifiknya kita. Sistem imun non-spesifik ini biasanya juga disebut dengan pertahanan tubuh bawaan atau pertahanan tubuh pertama bagi tubuh kita. Contohnya seperti apa? Seperti kulit. Iya, kulit ya, karena kulit itu langsung berhadapan dengan dunia luar. Jadi kulit. Kalau dari kulit sudah bisa masuk, maka nantinya akan diatasi oleh membran mukosa. Setelah patogen itu bisa masuk menembus membran mukosa, maka nantinya patogen itu akan dihadang oleh sel-sel fagosit. Nah, setelah sel-sel fagosit itu masih bisa menembus lagi, maka dia bisa dihadapi oleh inflamasi. Nah, inflamasi ini juga bisa disebut dengan pertahanan tubuh kedua. Contohnya seperti apa sih inflamasi? Biasanya kalau misalnya kulit kita itu terkena sesuatu atau patogennya masuk, itu kan biasanya ada nanahnya ya. Kulit kita itu kan kayak apa namanya itu? Kulit kita itu akan ada benjolan, dan di dalam benjolannya itu ada putih-putihnya. Nah, sebenarnya putih-putih itu adalah putih-putihnya itu adalah proses dari inflamasi. Inflamasi sendiri itu ada pada sel darah putih. Sel darah putihnya itu menyerang patogen yang masuk ke dalam kita, kemudian dihancurkan dan dikeluarkan. Setelah sel darah putih itu berhasil mengeluarkan patogen yang ada di dalam tubuh kita, ternyata sel darah putihnya sendiri itu ikut mati, sehingga dia keluar juga dari dalam tubuh kita. Dalam bentuk apa? Yaitu tadi putih-putih yang biasanya disebut dengan nanah ya. Jadi seperti itu. Itu adalah sistem imun non-spesifik. Kemudian yang kedua adalah sistem imun spesifik. Kalau sistem imun spesifik berarti sistem imun pada patogen yang kuat, yang spesifik ya. Dia bekerja pada patogen spesifik. Jadi patogen yang sudah bisa menembus pada inflamasi ini, nanti dia akan dihadang oleh sistem imun spesifik kita ya. Nah, sistem imun spesifik sendiri itu ada bermacam-macam. Ada yang namanya sel limfosit B, kemudian ada limfosit T, kemudian ada makrofag, dan juga ada antibodi. Ini adalah sistem imun spesifik. Nah, kalau di sini kita ditanyakan termasuk respon imun non-spesifik, berarti yang ini saja, antara kulit, membran mukosa, sel-sel fagosit, dan juga inflamasi. Nah, sekarang kita benarkan pernyataan 1 sampai 5 ini berdasarkan penjelasan dari saya ya. Mulai dari yang pertama dulu, yang nomor 1, merusak sel yang terinfeksi virus dan sel kanker dengan melisiskan membran sel oleh pembunuh alami atau NK. Ini benar atau salah? Karena di sini membran sel, maka masih dalam membran mukosa. Jadi untuk yang nomor 1 benar. Kemudian yang nomor 2, penghancur sel inang yang memiliki antigen asing seperti sel kanker oleh sel T sitotoksik. Di sini ada sel T. Sel T itu termasuk dalam sistem imun spesifik. Berarti ini salah, bukan respon imun non-spesifik. Kemudian yang 3, pembentukan interferon oleh sel yang terinfeksi virus yang mengganggu proses replikasi virus. Benar atau salah? Ini oleh sel yang terinfeksi virus, berarti masih dalam respon imun non-spesifik.
Untuk yang nomor 4, sistem komplement menyerang membran mikroba dengan melubanginya hingga bocor dan pecah. Di sini menyerang membran mikroba berarti masih dalam sel sistem imun non-spesifik. Oke, untuk yang nomor 5, sel T penolong yang meningkatkan perkembangan sel B menjadi sel sperma, memperkuat aktivitas sel T sitotoksik. Nah, karena di sini ada sel T, di mana sel T itu termasuk sistem imun spesifik, maka bukan termasuk respon imun non-spesifik. Jadi, manakah pernyataan di bawah ini yang benar termasuk respon imun non-spesifik dalam mekanisme pertahanan tubuh melawan penyakit? Berarti 1, 3, dan juga 4. Berarti jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 28. An abnormal cell. Sel abnormal memiliki pasangan kromosom yaitu A1, A2, B1, B1, C1, C2, D1, D2, A1E, E1, E2, F1, F2, G1, di mana kromosom G tidak memiliki kromosom homolog. Berdasarkan jenis sel kromosom dapat diasumsikan bahwa jumlah maksimum jenis sel gamet yang dapat dihasilkan sama dengan jumlah ayat dari surat Al-Quran. Oke, berarti untuk yang nomor 28 ini kita membahas tentang jumlah gamet ya, cara menentukan jumlah gamet. Cara menentukan jumlah gamet itu ada rumusnya. Rumusnya yaitu 2 pangkat N, di mana N ini adalah jumlah pasangan alel yang heterozigot. Pasangan alel yang heterozigot. Dalam hal ini, A1, A2 ini adalah pasangan alel. Yang namanya pasangan berarti harus ada 2 ya. Jadi ada 2 alel, alel A1 dan juga alel A2. Kemudian di sini yang namanya heterozigot itu antara alel 1 dan juga alel yang kedua itu berbeda. Jadi kalau di sini contohnya adalah A1, A2. Berarti ini pasangan alel yang heterozigot. Bisa dipahami dari sini ya. Nah, dari soal ini kita harus menghitung jumlah alel yang heterozigotnya dulu. Berarti ada berapa? Ini ada 1. Kemudian di sini ada B1, B1. Kalau B1, B1 itu pasangan alel homozigot ya. Kalau homozigot bukan termasuk N ini. Kemudian kita loncat C1, C2 berarti kedua. Ini D1, D2 ada 3, S1, E2 4, F1, F2 5. Berarti ada N-nya ini jumlahnya 5. Nah, dari sini kita jumlahkan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Berarti jumlah gamet yang bisa diproduksi dari alel-alel ini adalah 32 gamet. Nah, sekarang kita harus tahu dari surat-surat yang ada di opsi jawabannya ini mempunyai ayat berapa ayat gitu ya. Mulai dari yang A, An-Nur ini 64 ayat, bisa dicek di dalam Al-Qur'annya masing-masing. Kemudian surat Luqman itu 34 ayat. Kemudian At-Taubah 129 ayat. Kemudian Ibrahim itu 52 ayat. Nah, kalau di sini 32, maka harusnya 32 ayat. Dan di sini tidak ada 32 ayat. Jadi, kalau saya bisa mengoreksi soal ini, untuk yang B1 ini seharusnya B1, B2. Ini masih dihitung pasangan alel yang heterozigot, jadi masih dimasukkan ke dalam N-nya ini. Jadi ini ada pasangan alel yang heterozigot jumlahnya 6. Kalau 2 dipangkat 6 sama dengan 64. Dan di sini ada 64, yaitu surat An-Nur gitu ya. Jadi kalau saya bisa mengoreksi soalnya, ini jawaban yang saya pilih ya. Karena di sini 32 ayat tidak ada di sini 32 ayat. Kita kan bisa mengotak-ngatik soal ya, tapi kita tidak bisa mengotak-ngatik ayat dalam Al-Quran. Oke, bisa dipahami ya. Pokoknya kalian paham bahwa N-nya di sini adalah jumlah pasangan alel yang heterozigot. Pasangan alel yang heterozigot berarti antara satu alel dengan alel yang kedua ini berbeda. Bisa dipahami ya.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 29. Disajikan gambar-gambar ini ada bulu babi ya. Bulu babi dan juga ini ada bulu babi. Ini apa ya? Apa ini bintang laut ya? Ya, pokoknya gambarnya seperti ini ya. Allah menciptakan makhluk hidup dengan berlainan macamnya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 13. Di antara salah satu ciptaan Allah adalah seperti yang dapat dilihat pada gambar di atas. Hewan tersebut habitatnya di laut. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar adalah karena di sini ada saya ambil contohnya saja ya, satu bulu babi. Dan bulu babi itu masuk dalam kelompok Echinodermata. Jadi, kita di sini sekarang bahas tentang ciri-ciri Echinodermata. Echinodermata ini pembahasan kelas 1 atau kelas 10 ya. Kalau kalian masih ingat ciri-ciri Echinodermata itu apa saja? Dia pertama dia punya 3 lapisan tubuh, Dan dia juga punya rongga tubuh Kemudian yang kedua, dia punya kaki tabung ya, kaki tabung. Kaki tabungnya ini di sini tidak bisa kelihatan ya. Oh, ini nih, ini kelihatan. Di sini ada yang berbentuk seperti ini adalah kaki tabungnya. Kalau untuk yang bulu babinya ini, kalau misalnya durinya itu sudah dihilangkan, maka nanti juga akan ketemu organ yang seperti ini. Ini adalah kaki tabung, di mana fungsi dari kaki tabung pada filum Echinodermata ini adalah selain untuk bergerak, juga bisa digunakan sebagai indera peraba, kemudian juga digunakan sebagai organ respirasi dan juga tempat pengeluaran air dari dalam tubuhnya. Ya, itu adalah kaki tabung. Nah, kemudian selanjutnya membahas tentang sistem-sistemnya, mulai dari sistem peredaran darah. Dia masih belum punya sistem peredaran darah, berarti sistem peredaran darahnya tidak ada, karena sistem peredaran darahnya dari mulut langsung ke kaki tabung. Kemudian untuk sistem pernapasannya menggunakan insang atau pupula. Pupula itu adalah tonjolan pada rongga tubuh. Pernapasan menggunakan insang atau pupula. Pupula itu adalah tonjolan pada rongga tubuh. Selanjutnya ada sistem syaraf. Sistem syarafnya dia berbentuk lingkaran ya. Sistem syaraf dia berbentuk lingkaran. Salah satunya untuk mulut dan juga untuk kaki. Nah, kemudian ada sistem pencernaan. Sistem pencernaannya untuk filum Echinodermata itu semua anggotanya sistem pencernaannya sempurna kecuali bintang laut. Karena bintang laut itu dia punya mulut tapi tidak punya anus, kecuali bintang laut ya. Kemudian sistem ekskresi. Sistem ekskresinya tidak ada. Tidak ada juga. Kemudian sistem geraknya menggunakan ambulakral. Ambulakral itu adalah apa? Ambulakral itu apa? Kaki tabung dengan lubang kecil-kecil untuk menghisap ya. Jadi di sini adalah ambulakral. Oke, dari ciri-ciri itu maka kita lanjutkan membaca soalnya. Hewan tersebut habitatnya di laut. Berdasarkan gambar di atas, pernyataan yang benar adalah mulai dari yang nomor 1, hewan tersebut tidak memiliki kaki tabung, hanya duri di permukaan tubuhnya. Benar atau salah? Salah, karena di bawah durinya itu ada kaki tabung. Kemudian yang B, yang nomor 2, bagian dalam hewan tersebut sebagian besar berlubang dan tidak memiliki sistem syaraf. Apakah benar? Iya, memang hewan tersebut berlubang, tapi dia punya sistem syaraf. Berarti untuk yang nomor 2 juga salah. Yang nomor 3, hewan tersebut memiliki kaki tabung yang dilengkapi dengan struktur pelekat atau saker. Benar atau salah? Iya, ya. Kemudian yang nomor 4, saluran pencernaannya tidak lengkap, mempunyai mulut tetapi tidak ada anus. Ini ada pada bintang laut. Karena bintang laut itu masih termasuk Echinodermata, maka masih bisa dibenarkan.
Kemudian yang nomor 5, hewan ini mempunyai struktur khas di mulut yang disebut Aristoteles lantern atau lantera Aristoteles. Jadi lantera Aristoteles ini ada pada gigi, mulut, dan juga otot. Bisa dilihat di sini ya. Ini adalah lantera Aristoteles. Ini adalah Aristoteles lantern gitu. Jadi Aristoteles lantern itu struktur dari gigi, kemudian mulut, dan juga otot. Dia bergabung jadi satu di sini ya. Oke, berarti ini benar. Jadi pernyataan yang benar adalah nomor 3, 4, dan juga 5. Jadi nomor 29 jawabannya adalah mana ya? Oh, ini C ya. Bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 30. Look at the following picture. Allah telah mengatur jumlah dari makhluk hidup pada satu daerah dan memberikan mekanisme untuk mengendalikan populasi secara alami. Di bawah ini terdapat 2 grafik yang menunjukkan perubahan pada jumlah populasi dari burung dan ikan kilpirch di alam. Berdasarkan gambar di atas, maka pilihlah pernyataan yang paling tidak tepat, inaccurate. Jadi paling tidak tepat di sini ya. Oke, langsung saja mulai dari yang A. Jumlah anak yang dihasilkan oleh burung sangat ditentukan oleh jumlah makanan yang dapat diperoleh oleh induk. Oke, berarti di sini yang A ya. Kalau misalnya ada banyak induk, maka makanan di alam yang diperoleh akan semakin sedikit. Ya, karena apa? Karena banyak induk artinya banyak yang mencari makanan. Jadi kalau dalam satu wilayah itu ada 10 makanan dan induknya itu ada 5, maka setiap induk hanya punya 2. Kalau misalnya makanannya ada 10 tapi induknya hanya ada 1, maka satu induk itu akan dapat makanan 10. Nah, banyak induk juga akan mengakibatkan jumlah anak yang dihasilkan. Jumlah anak yang dihasilkan juga semakin berkurang. Karena apa? Karena makanan yang diberikan kepada anaknya akan semakin sedikit. Kemudian yang B, penurunan jumlah anak yang dipelihara oleh induk burung kemungkinan berkaitan dengan jumlah jantan yang tersedia. Oke, berarti di sini ketika ada jantan 1 ya, dengan ada jantan 2. Jantan 1 ini nantinya akan ada betinanya, ya kan? Ada betina. Kalau cuma ada jantan 1, dia mengawini jantan betina, Kalau ada jantan 1 mengawini betina, ya, maka nanti akan mendapatkan 1 anak saja. Tapi kalau di sini ada 2 jantan 1 nanti akan mengawini betina 1, kemudian jantan 2 juga akan mengawini betina 2. Akhirnya apa? Betina ini akan mendapatkan 2 anak. Jadi bisa berkaitan ya antara jumlah jantan dan juga jumlah anak yang diperoleh. Berarti, maaf ya, untuk yang nomor 1 tadi benar, untuk yang nomor 2 benar. Kemudian untuk yang nomor 3, peningkatan kematian dari kilpirch berkaitan dengan peningkatan jumlah ikan yang dapat dimangsa oleh pemangsa. Apakah benar? Katanya di sini kematian dari kilpirch itu berkaitan dengan ikan yang dapat dimangsa oleh pemangsa. Benar atau tidak? Di sini grafiknya tingkat kematiannya itu berdasarkan tingkat kerapatan kilpirch, bukan pemangsa. Karena apa? Karena pemangsa itu tidak bisa menangkap semua ikan kilpirch. Berarti untuk yang C belum bisa dibenarkan ya. Saya tulis di sini alasannya, tidak semua ikan bisa dimangsa. Nah, kemudian yang nomor D. Yang D. Ketersediaan makanan kemungkinan berkolerasi positif terhadap kematian dari kilpirch. Oke, di sini ya. Kalau misalnya tingkat kerapatan kilpirch itu saya tuliskan di sini saja. Ketika ikan kilpirch-nya itu banyak, maka makanan yang diperoleh semakin sedikit. Kalau makanan yang diperoleh semakin sedikit, maka ikan bisa mati. Kematiannya semakin banyak. Maka di sini bisa dikatakan bahwa ketersediaan makanan memungkinkan berkolerasi positif terhadap kematian dari kilpirch ya, ikan yang mati
Nah kan semakin besar. Oke, bisa dipahami ya. Berarti untuk yang D juga benar. Kalau di sini dikatakan bahwa berdasarkan gambar di atas, maka pilihan pernyataan yang paling tidak tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah tulisan, atau salah penjelasan. Apabila kalian ada yang belum dipahami dari penjelasan saya ini, bisa langsung berkomentar ke kolom komentar. Karena di sini saya tidak hanya mengajar, tapi kita berdiskusi bersama. Kemudian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.